sebabnya misalnya dalam kasus Rafael misalnya, karena kasus ini kan aneh ini, itu sebabnya muncul sentimen yang sangat negatif, seakan-akan kekuasaan atau mereka yang kaya itu bisa semena-mena. Itu sebabnya saat itu moodnya adalah mood kebencian ya, mood ketidakpercayaan bahwa ada kebiadaban terjadi di depan kita, di muka kita. Itu sebabnya Kementerian Keuangan mengambil langkah-langkah yang cepat. Ini sesuatu yang menurut saya kejadian yang luar biasa lah. Sedangkan dalam kasus yang lain tentu berbeda kadarnya. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station atau BTS 4G Bakti pada Rabu 17 Mei 2023. Penetapan tersebut setelah Johnny diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung sebagai saksi di kasus tersebut. Johnny pun langsung ditahan. Kasus korupsi ini terkait dengan pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Kerugian negara akibat kasus korupsi tersebut mencapai 8 triliun rupiah. Berita berikutnya datang dari anggota Komisi 11 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Profesor Hendrawan Supratikno, yang mendorong Menteri Keuangan Sri Mulyani bersikap dan berlaku adil dalam menyikapi dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum jajarannya. Hal ini disampaikan Hendra terkait adanya kesan beda perlakuan yang ditunjukkan Kementerian Keuangan seputar pelanggaran yang dilakukan oleh mantan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, dengan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, serta mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Perbedaan itu terlihat dari sikap Kemenku yang begitu reaktif dan cepat mengambil keputusan maupun sanksi pencopotan dan pemberhentian yang dikenakan kepada Eko Darmanto dan Rafael Alun tanpa menunggu proses hukum. Namun di sisi lain, Kemenku baru melakukan pencopotan terhadap Andi Pramono setelah KPK mengumumkan yang bersangkutan sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Apa yang dilakukan oleh Kemenku seolah wait and see atas sikap KPK baru kemudian bertindak. Hermawan mengatakan tidak boleh memperlakukan keistimewaan tertentu kepada orang-orang tertentu. Hukum harus tetap diperlakukan seadil-adilnya. Untuk mengetahui tanggapan selengkapnya dari Profesor Hendrawan, baca berita selengkapnya di www.forumkeadilan.com. Berita terakhir datang dari keberhasilan Timnas Indonesia U22 yang meraih medali emas dalam ajang SEA Games 2023 cabang sepak bola. PSSI mengunggah foto sejumlah pemain, termasuk Marcelino Ferdinand yang tidur nyenyak bersama dengan medali emas yang mereka dapatkan. Hal tersebut memang lumrah terjadi di kancah sepak bola dunia. Karena hal tersebut juga pernah dilakukan oleh Lionel Messi ketika menjadi pemenang Piala Dunia 2022. Saat itu, Lionel Messi mengunggah foto dirinya tidur bersama trofi Piala Dunia. Keberhasilan Timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023 tak terlepas dari perjuangan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di partai final.
Timnas Indonesia U22 menang dengan skor telak 5-2 atas Thailand U22. Kemenangan itu didapat usai penggawa Garuda Muda bermain selama 120 menit. Kemenangan tersebut membuat Timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023 setelah penantian panjang selama 32 tahun. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Rabu 17 Mei 2023. Untuk semua sobat forum, jangan lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.